Saapi-api itu mindakmu mesti bakal ono wong kang maiku lan rasan-rasan. Wis toh, tetep mlaku, tetep lakoni ae dengan sae sing mbok yakini lan mugi dadi dalan berkahin Gusti. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Sampurasun. Kula nuwun ide. Ya, mangga. Kali ngomong bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Biar kelihatan kalau kita itu bagian dari Nusantara, Ide. Swaha. Tadi kan Ide menyapa dengan Sampurasun, tak jawab rampek. Jadi nggak apa-apa lah. Baiklah, Ide, ini kan terkait bagaimana Santi mencari jati diri untuk belajar ke Ide, nggak apa-apa, nggih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi karena Santi ya namanya kita masih ABG, masih kesana kesini, ya seperti burung kesana kesini gitu kan, untuk mencari jati diri. Nah, ini kan perjalanan hidupnya Santi, memang orang tuanya Santi, ibunya Santi dari Jawa. Terus Santi sempat juga di Kalimantan, di Surabaya, terus sempat juga tapi lama di Jakarta juga. Jadi tapi untuk jati dirinya Santi, memang orang tuanya Santi, khususnya ibu itu dari Jawa, seperti itu kan. Dan Santi itu kan melihat Ide itu sering keliling Nusantara, dan kemarin juga dari Jawa juga. Menurut Ide bagaimana sih perkembangan Hindu di Jawa itu? Gini, perkembangan Hindu di Jawa itu, kita bicara Hindu Jawa. Hindu Jawa. Ada Romo Dukun Tengger, ada Romo Dukun Tengger. Mereka lah yang menjaga kearifan Hindu Jawa sejak awal. Ya, jadi Romo Dukun Tengger, karena Ido juga sempat bermain ke sana, berkunjung ke sana, bersilaturahmi di sana, jiwa kerama di sana. Artinya di sana ternyata mereka menjaga kearifan lokalnya dengan budaya mereka, dengan cara budaya mereka sendiri. Tradisi budaya itu berkembang terus-menerus dan tidak pernah berubah gitu. Bahkan ada namanya tetengger, ada upacara di sana. Itu upacara yang luar biasa yang ditunggu oleh para turis. Upacara yang ditunggu oleh para turis, sehingga upacara itu menjadi daya tarik pariwisata untuk Tengger ya. Nah, kita bicara Hindu Jawa. Hindu Jawa itu sifatnya pasti bergerak. Ya, Jawa itu pasti bergerak. Ada kejawen, itu aliran di Jawa sana. Dan ada banyak sekali aliran-aliran di sana yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetapi mereka Hindu. Ya, jadi Hindu Jawa sekarang sedang bangkit. Hindu Jawa sedang menggeliat sekarang, menunjukkan eksistensi dirinya. Itu Hindu Jawa. Hindu Jawa ya. Jadi ya mungkin Santi juga pengen sih sebenarnya ada waktu buat napak tilas ke Jawa. Kemarin sih sempat Santi itu ke Jawa beberapa titik gitu, dan ya anggap saja sekarang Santi di Bali itu lagi belajar, lagi kuliah tentang agama Hindu yang ada di Bali gitu kan. Menurut Ide nggak apa-apa? Maksudnya atau bagaimana pandangan Ide? Gini loh, belajar Hindu tuh harus gini ya. Yang saya alami, yang Ide alami. Ide belajar dari semua kalangan, dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, dari semua elemen masyarakat yang ada di Hindu di Bali. Nah, karena Bali adalah identitasnya agamanya Hindu, maka saya belajar Hindunya di Bali. Karena kalau ingin belajar Hindu ya harus di Bali, nggak boleh di luar Indonesia. Berarti itu kampusnya kan memang ada kampus besar Hindu itu di Bali. Ada di Bali. Jadi Bali harus memegang drestenya. Karena kalau tidak memegang dreste Bali, maka identitas Bali sebagai Pulau Dewata akan hilang. Itu pentingnya juga. Sepakat ya. Sepakat, sangat jadi, sepakat. Kalau orang Bali tidak memegang dreste sebagaimana tradisi Bali, maka Hindu Balinya akan hilang. Pulau Dewata ini tidak akan lagi, dunia ini mengenal hanya Bali dan Soekarno. Ya, jadi Indonesia hanya dikenal Bali dan Soekarno. Jadi kalau dibilang Jawa Barat sebelah mana? Sebelah mananya Bali. Itu pasti ngomongnya gitu. Pusatnya di Bali. Jadi tanyanya Bali, selalu Bali. Nah, sentralnya adalah Soekarno dan Bali. Jadi kalau kita belajar dreste, bagaimana orang Bali harus mempertahankan drestenya, itu suatu kewajiban. Karena tanpa dreste Bali, maka identitas Bali akan hilang. Sama halnya kayak Santi ya. Jadi Santi juga harus belajar tentang budaya Jawa. Kayak gitu. Nah, begini konsepnya, Teh. Belajar di Bali, tidak jadi orang Bali. Paham ya? Karena ada yang dibilang desa Mawacara, desa Kalepatre. Itu gimana itu? Desa Mawacara, desa Kalepatre itu gini. Di mana
bumi dipijak, itu langit yang kita junjung. Kalau Santi datang ke Solo, jangan bawa Bali yang ke Solo, nggak akan masuk tuh. Paham ya? Paham. Jadi jangan merasa jadi memaksakan Bali itu di Solo nggak bisa. Desa Mawacara, Desa Kalepatri. Di sana ada aturan sendiri tentang Hindunya. Ada sesana sendiri tentang bagaimana menjalankan kehinduannya. Kayak kemarin di Prambanan. Di Prambanan itu ada namanya Abhiseka Prambanan. Abhiseka Prambanan itu ulang tahunnya Prambanan. Nah, itu yang dilakukan tiap tahun 1 tahun sekali. Nah, di saat Abhiseka Prambanan, karena Prambanan itu adalah situs ya, Candi Hindu yang di Indonesia diakui oleh pemerintah, maka upacaranya tidak boleh berdasarkan upacara sebagaimana di Bali. Tetap harus dengan tradisi lokal, tradisi Prambanan gitu. Jawa Tengah ya Jawa Tengah, Jawa Timur ya Jawa Timuran gitu. Jadi itulah konsep Hindu yang sebenarnya. Hindu itu tidak pernah memaksakan harus jadi ini, harus jadi itu. Universal Hindu tuh gitu. Makanya agama Hindu berkembang dimanapun karena Hindu artinya menyesuaikan tradisinya masing-masing. Jadi fleksibel ya di mana? Baru tahu kan? Baru tahu. Makanya saya bilang Dreste Bali itu beda tuh. Ada Dreste Singaraja, ada Dreste Denpasar, ada Dreste itu tidak pernah satu. Jadi Dreste Bali itu yang mana? Berarti yang disepakati bersama. Itulah Dreste Bali. Paham ya? Paham. Jadi Dreste Singaraja beda dengan Dreste Denpasar. Dreste Denpasar beda dengan Karangasem. Contohnya Banten aja beda. Beda-beda semuanya pasti. Nah, itulah Hindu. Paham ya? Jadi Hindu itu masing-masing. Hindu itu keberbedaan, tapi menjadi satu kesatuan. Itu besar, itu hebatnya Hindu. Gitu. Nah, baiklah, ide ini kan untuk yang tak lihat ya. Jadi bagaimana sih Santi itu bisa menempatkan diri sebagai, contohnya sebagai jurnalis, banyak hal yang harus Santi lakukan. Jadi menurut apakah Santi hanya cukup belajar dari satu pintu aja? Maksudnya, yang ini paling benar nih, atau Santi bisa belajar dari berbagai sumber? Menurut ide bagaimana? Gini, Teh. Tadi saya sampaikan, Hindu adalah way of life, cara pandang dan cara hidup. Paham ya? Cara pandang dan cara itu loh Hindu. Kalau kamu belajarnya cuma di satu tempat, maka cara pandang kamu di satu tempat itu. Cara hidupnya juga dengan satu tempat itu, maka kamu akan miskin. Miskin wacana, miskin literasi. Paham ya? Paham. Berbuatlah semua dengan sukacita lah, dengan senang hatilah kamu belajar Hindu dimanapun. Jadi tidak pernah ada satu kebenaran dalam satu tempat. Jadi jangan pernah merasa puas kamu belajar di satu tempat. Benar. Di saat kamu belajar di satu tempat, menutup pintu kebenaran lain. Menutup kebenaran yang lain. Nah, itu mungkin itu yang harus Santi pelajari sebagai jurnalis, khususnya ide Santi berusaha untuk adil secara pola pikir, dan Santi juga matur suwun banget lah udah diberikan ilmu dan lain-lain gitu kan untuk bisa disampaikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nah, mungkin untuk bagaimana sih menurut pandangan ide khususnya untuk Santi untuk bisa menjadi Hindu seperti ide lah yang bisa maksudnya di semua tempat gitu loh, ide diterima di semua tempat. Santi kan juga pengen ya. Gitu. Gini. Gimana, kasih tipsnya? Tipsnya satu. Saya pernah bicara. Lihat diri kamu tuh siapa sebenarnya. Karena penilaian akan diri sendiri itu penting. Kamu makhluk yang mulia kah? Atau kamu makhluk suci kah? Itu suatu kepentingan. Ngerti ya? Jadi di saat kita bicara bahwa kamu memandang dirimu siapa, kalau ide memandang diri ide bukan sebagai orang yang suci, saya sebagai kotoran, paham ya? Paham. Karena saya tidak pernah memandang saya orang suci, walaupun saya sudah Dwijati. Saya menjalankan Dwijati sebagaimana Dreste Bali loh, bukan sebagaimana Dreste yang lain. Saya sebagaimana orang Bali menjalankan Dwijati, saya jalankan seperti itu. Tetapi ada aspek saya orang Sunda, paham ya? Maka kearifan Sunda yang harus saya adopsi. Tidak boleh saya merasa paling Bali, tidak boleh. Karena saya harus merasakan orang paling Sunda. Di saat Sunda itu menjadi seorang tokoh,
ada peribahasa ulah nembongkeun awak, jangan memperlihatkan kamu siapa. Ulah nembongkeun ngaran, jangan memperlihatkan nama kamu siapa, memperkenalkan nama kamu siapa. Jangan memperlihatkan kesaktian, ulah nembongkeun kasaktian. Ulah nembongkeun kabisa, ulah nembongkeun ulah itu filsafat Sunda. Tapi berarti sebentar, kemarin kan ada yang tanya gitu kan. Ya mungkin ini Santi sebagai konten kreator kan menyoroti yang kontra-kontra ya. Kalau pujian-pujian ya udahlah gitu kan gitu. Apa Santi, kamu nggak tahu tuh asal usulnya Suling Gesuda. Sekarang waktunya kita tahu bagaimana berarti ide dari Bandung, dari Bogor atau Tasikmalaya. Gini, pertanyaan itu bisa dijawab bervariasi. Saya lahir di Bandung. Oh, lahirnya di Bandung. Saya lahir di Bandung. Lahirnya di Bandung. Ya, orang Sunda dong. Sunda Bandung banget ya, gitu kan. Lahir di Bandung. Lalu saya di Abiseka, kelahiran kedua itu di Bali sebagai seorang resi. Jadi untuk Medwijati lahir di Bali. Di Bali. Boleh tahu nggak di apa sarang Pedandan Abis siapa? Itu Panda Gede Bangburan Manuabe. Di mana itu? Di Gria Muding. Oh, Muding di Denpasar. Di Denpasar. Di Denpasar. Denpasar. Jadi saya lahir sebagai manusia di Bandung. Saya lahir sebagai Sulinggi di Bali. Oh, jadi lahirnya ide kan mungkin banyak yang pengen tahu, pengen kenal ide kan. Jadi ide ini lahir di Bandung. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Dari orang tua. Orang tua di Bandung. Di Bandung. Terus Medwijati di Bali. Medwijati di Bali. Sebagai resi. Resi. Ditapak sareng ide Pedanda. Atau Pedandan Bandung Abe. Oh, enggak. Kan itu Rabe napak ide. Lalu saya sebagai raja resi di Tasikmalaya. Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi akhirnya 3 kali nih, De. Bentar, yang ini Santi bingung yang di Tasikmalaya. Napak Raja Resi itu bagaimana sih, De? Gini, Raja Resi beda sama Sulingga atau gimana? Raja Resi itu bukan gini. Saya kan sebagai resi satu-satunya putra Sunda. Diterima kembali pulang ke Jawa Barat. Dibeli gelar sebagai Raja Resi. Oh, sebagai Raja Resi. Paham ya? Paham. Jadi tidak kisruh nih. Saya ditapak oleh Ratu Prandanabe sebagai resi, tetapi diangkat oleh warga Jawa Barat sebagai Raja Resi. Oh, seperti itu. Itu di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Ya, jadi ini mesti jelas nih. Kenapa dibilang lahir di Tasikmalaya? Karena saya merasa diakui di Tasikmalaya. Oh, oleh semua para pupuhu dan inohong yang ada di Jawa Barat. Oh, gitu. Apa namanya? Inohong, pupuhu itu artinya sesepuh atau tokoh-tokoh. Enggak. Nah, itu ya mungkin yang kemarin tanya-tanya tentang asal usul resi Sunda, jadi udah dijelaskan sama jadi gini, beliau. Ada yang mempertanyakan asal usul. Kalau saya bicaranya gini, jangan korek keterangan masa lalu seseorang. Karena masa lalu seseorang pasti punya kesalahan. Santi juga banyak kesalahan sih. Pasti punya kesalahan. Tapi kan itu masa lalu. Masa lalu. Kalau sekarang saya sudah Medwijati, melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa, tunjukkan dosa saya seperti apa. Kalau salah mah udah pasti zaman dulu mah gitu. Iya sih, proses pembelajaran hidup gitu. Proses pembelajaran hidup, proses mencari jati diri, mencari kebenaran dan sebagainya. Kan itu proses. Di saat kita proses menjalankan atau menemukan kehidupan kita, nabrak sana nabrak sini itu udah biasa. Agar terbentuk ya, seperti kita dipahat gitu ya, Ida ya. Jadi pahat itu kan artinya kita bermetafora dari ulet. Jadi apa nih? Apa jadi belatung? Belatung itu jadi apa? Laler hijau kan dari belatung juga. Kepompong itu kemana nih arahnya? Oh, ternyata astungkarenya saya jadi kupu-kupu. Astungkare. Ternyata kan dasarnya semuanya metafora. Nanti nggak perubahan wujud. Nah, di saat perubahan wujud itu terjadi, jangan mengaitkan dengan masa lalu. Jadi semuanya udah close, kita lahir dengan namanya sudah berubah. Nama Abiseka sudah muncul. Ide Pandita Agung Putanata Siliwangi. Di Abiseka dijadikan gelar Raja Resi Sunda. Nama gelarnya Ide Raja Resi Agung Putanata Siliwangi Manuabe. Namanya tambah raja di sana. Kan saya tidak pernah memakai nama itu, tetapi memakai nama Ide Resi Agung Putanata Siliwangi. Sebagai Sulinggi. Sebagai Sulinggi yang di Sunda tuh gitu. Jadi kalau ditanya Ide Resi kelahirannya di mana gitu. Saya juga rada-rada mau jawabnya mana nih. Sebagai manusia lahir di Bandung. Sebagai Sulinggi lahir di Bali. Sebagai Raja Resi saya lahir di Tasikmalaya. Jadi itu yang itu harus dijelaskan ke publik. Jadi
Udah jangan berdebat tentang masa lalu. Siap. Karena kalau saya buka masa lalu juga nggak ada yang bagus semuanya. Siap sih. Ya kalau kita bicara gitu. Santi juga sih, Santi. Nah, mungkin ini motivasinya Ide kan, bahwasanya Ide itu bisa untuk merangkul semuanya. Santi juga belajar juga banyak hal. Nah, mungkin ini Ide yang Santi pelajarin juga. Ini balik lagi tentang Jawa ya, Iya. Ada nggak sih hubungan Jawa sama Sunda? Atau Jawa dengan Bali gitu loh, dari sejarahnya gitu kan, kok bisa Santi tuh kenal sama Resi Sunda, kok bisa sih Santi tuh ke Bali, apakah ada ikatan karma atau bagaimana sih menurut Ibu? Gini, kalau kita bicara leluhur, semua leluhur Jawa Nusantara ini satu. Leluhur Nusantara ini satu. Namanya Sundaland. Ini nanti akan ada pembahasan tentang Sundaland. Waktu itu saya bicara tentang itu, ada pembahasan tentang Sundaland sendiri. Nanti Santi boleh liput ya. Jadi pembahasan tentang Sundaland itu adalah cikal bakalnya Nusantara itu Sundaland. Lalu Sundaland itu terpisah karena gempa bumi dan gunung meletus dan sebagainya. Terbentuklah pulau-pulau di Nusantara. Nah, yang terkenal asal usulnya Jawa Diva. Jawa Diva itu apa lagi? Pulau Jawa. Jawa Diva. Jadi Jawa itu tanah tertua yang tidak hancur karena perubahan geografi. Nah, Pulau Jawa lah yang tetap utuh. Gitu. Ya, jadi Jawa Diva itu maka ada Laut Jawa dan sebagainya. Jadi itu ditandai dengan kehadiran para tokoh resi di Pulau Jawa. Tokoh resi di Pulau Jawa. Sebentar, Santi masih. Tokoh resi di Pulau Jawa itu siapa ini? Resi itu kan Indonesia Makandia. Indonesia Makandia, Janggangnu Jendre, itu kan semua dari Jawa, dari Tasikmalaya. Mereka memberikan penyebaran Hindu itu sampai jalan ke Bali. Yang Maharesi Markandia dari Tasikmalaya. Janggangnu Jendre dari Tasikmalaya. Dan yang Wawurau di Tasikmalaya. Ini ilmu baru ya. Ini baru Santi dengar. Bukannya dari Jawa Timur atau gimana? Gimana sih perjalanan? Ini kan perjalanannya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Gini. Kalau kita bicara itu rada panjang nih. Jadi secara singkat aja Ide. Karena Santi penasaran. Perjalanan itu dari daerah barat. Lalu kenapa dia jalan ke arah timur? Sampai Sumbawa kan? Iya, terus ke sana ke Sunda Kecil kan. Sumbawa. Kenapa? Karena mereka ingin mengamankan pelajaran-pelajaran yang mereka yakini, keluhurannya, budi pekerti dan sebagainya harus dititipkan di tempat aman. Paham ya? Jadi perjalanan mereka itu, beliau itu bukan perjalanan yang mudah. Jangan berpikirnya dari Tasikmalaya tuh kayak sekarang naik bis patas sampai ke Banyuwangi, itu nggak kayak gitu. Ini kita bicara ribuan tahun yang lalu. Ngerti nih? Sampai terbengong-bengong. Nah, itu dengan sesuai dengan Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi mengatakan Simkuring nitipkan sakabe ajaran Simkuring di negeri timur. Apa itu artinya? Saya menitipkan semua ajaran-ajaran saya di negeri timur. Dari situ termasuk Bali juga. Negeri timur yang dikelilingi oleh air. Kan Bali negeri yang dikelilingi oleh air, dan hanya orang-orang suci yang bisa ada di sana. Makanya kalau Santi bicara dari Bali, jalan darat sampai ke ujung kulon, sampai ke sampai ke Tasikmalaya, itu jejak-jejaknya jelas. Peninggalannya para resi itu jelas, gitu. Ya, jadi ini bicara tentang masa lalu. Tetapi terjadi itu masa lalu kan ada karena sekarang kita makanya terjadinya kita kan adanya masa lalu. Sangat setuju. Di saat beliau itu menitipkan semua ajaran-ajarannya di tanah Bali, maka ada tempat-tempat tertentu yang ditinggalkan sebagaimana jejak. Napak tilasnya beliau ya? Bukan napak tilas, jejak-jejaknya beliau. Kayak di Jember ada namanya Batu Kenong, batu yang wujudnya seperti kepala ide, batu-batu kerucut semuanya, dan jumlahnya bukan 1, 2, ratusan. Kenapa? Tanda ada pasraman di sana, pernah ada kumpulnya para resi di sana.
Seperti ya, lalu Santi harus lebih banyak keliling dunia ini. Lalu di ujung di dekat Banyuwangi Alas Purwo. Alas Purwo. Kenapa dibilang Alas Purwo? Nggak tahu ide. Karena tempatnya para resi yang berdiskusi untuk memilih tim yang bisa nyebrang ke Bali. Gitu. Ini para resi itu tidak langsung serta-merta kapan berangkat gitu, nggak begitu. Berkumpul satu titik dulu, berkumpul satu titik dulu, berkumpul satu titik dulu. Gitu. Dan berangkat ke Balinya pun gagal, tidak langsung ke Bali, tapi di pesisir mereka kena penyakit, meninggal salah satu dari antara mereka, pulang lagi ambil anggota yang datang. Gitu. Oh gitu ya, baiklah. Lumayan ya, nanti next mau mengulik tentang perjalanan Maresi yang di Jawa Barat itu. Iya, makanya saya bilang banyak yang mesti dipelajari oleh Santi sebagai Hindu. Oh, tapi Santi bisa netral kemana aja ya, Dok? Misal harus. Santi lagi di Jawa Barat nih, Santi ketemu sama orang Sunda di sana, atau Santi pas lagi di Jawa pengen wawancara, itu kan nggak apa-apa sebagai jurnalis. Sekarang gini, sebagai orang putri Jawa, harus menegakkan bagaimana kearifan Jawa. Iya sih. Tapi nggak apa-apa ya Santi tinggal di Bali. Oh, tinggal Bali kan belajar. Iya. Kayak ini kan di Bali belajar. Kenapa? Kampus besar agama Hindu ya cuma di Bali. Bali lah kampus besarnya Hindu. Bali lah kampus besarnya spiritual, itu Bali. Di saat Santi dihina dan sebagainya, itulah pelajaran spiritual. Santi kadang baper sih deh. Jangan. jadi kalau kita bicara spiritual, bukan, Santi apa kabar? Bukan begitu. Kamu kata-kata yang jelek dilontarkan agar kamu menerima kata-kata mereka. Sebentar Ida, ini kan Santi masih bisa dibilang masih proses pendewasaan diri kan Ida. Nah, Santi kan belajar kepada Ida bagaimana Ida bisa jadi sebagai sulingge, sebagai resi. Pasti itu kan terpaan, ujian, apalagi dengan tentang kalimat-kalimat dari lain. Bagaimana sih Ida biar Santi itu bisa ketahanan mentalnya Santi itu. Kadang Santi sedih sih, jujur ya. Santi bukan curhat atau kayak gimana. Kadang Santi nangis gitu. Maksudnya gini Ida, apa sih yang membuat Santi sedih? Santi itu melihat umat dan masyarakat. Santi ya sedikit banyak sudah keliling di Nusantara lah Ida. Umat dan masyarakat itu butuh pencerahan Ida. Sangat butuh pencerahan. Bukan butuh perdebatan antar pemuka agama, bukan butuh kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Mereka hidupnya udah susah mikir mau makan apa aja udah bingung, mikir bertahan hidup aja udah bingung. Mereka itu punya ekspektasi bahwasanya pemuka agama itu adalah penyemangat hidup ini. Bener nggak sih seperti itu kan? Jadi harapan Santi itu sebagai media untuk mungkin ada yang mau tidur mendengarkan YouTube-nya Santi. Yang pernah ketenangan ya. Jadi pernah ada waktu itu sempat Mbak Santi, saya dengerin konten YouTube-nya Mbak Santi, saya nggak jadi bunuh diri deh. Ada yang sampai kayak gitu. Terus Santi kan suka diving, Santi suka menyelam. Santi pernah nginep di suatu penginapan itu sampai dibilang gini, Mbak jangan bilang siapa-siapa ya Mbak, orang tuaku keduanya, ibu dan bapakku bunuh diri. Terjun dari tebing karena memikirkan kondisi ekonomi, dan mereka nggak pernah bilang ke masyarakat kalau itu bunuh diri. Apakah kita harus diam tutup mata akan hal itu gitu ya? Tipsnya Ida agar umat dan masyarakat, Santi juga nih perlu nasihatnya Ida. Bagaimana sih untuk bisa kuat dalam menjalani hidup gitu loh Ida? Pertama gini, ketidaksenangan orang, sebaik apapun kita pasti ada celahnya. Satu contoh, Tuhan aja difitnah kok. Apa kamu Tuhan? Enggak, manusia. Tuhan aja yang maha mulia, maha baik aja difitnah oleh manusia. Ngerti maksudnya? Kenapa? Bukan karena manusia sifatnya bodoh dan tidak tahu dirinya siapa. Di saat dia tidak tahu dirinya siapa, maka ada kata-kata yang tidak senang dikeluarkan dari mulutnya. Itu kan wujud protes dirinya sendiri sebenarnya. Kegagalan dirinya yang disampaikan kepada orang lain. Paham ya? Paham. Hate speech itu adalah kegagalan dirinya, tidak bisa mencapai sesuatu, maka dilontarkan kata-kata buruk. Kita harusnya kasihan pada mereka semua. Mereka yang membenci kita gitu. Itu kan kata-kata bahagia lah ibarat kata. Kalau kata-katanya, kalau hidupnya bahagia nggak mungkin keluar kata-kata buruk. Mulut mencerminkan hati. Paham maksudnya? Paham. Makanya orang yang spiritual cenderung mengatakan yang baik-baik, nggak pernah keluar kata-kata buruk.
motivasi yang baik, kata-kata yang bijak, cenderung mengasihi sesama dengan cinta kasih. Karena hatinya sudah berdamai dengan hidupnya. Paham ya? Paham. Jadi di saat orang itu berdamai dengan dirinya, tidak ada satupun kata-kata yang buruk dari mulutnya. Jadi kalau ada orang kata-kata itu keluar buruk, ketik kata-kata, "Woi, kamu nggak beketu" dan sebagainya, orang itu patut dikasihani. Benar. Masih ada perjalanan sponsor gini Kak. Nah kemarin itu kan banyak bukan apa ya, Santi itu sempat membaca ya, banyak komenan, ada yang baik, ada yang pro, ada juga yang beberapa yang kontra gitu kan. Bahkan ide yang udah sulinggi aja ada yang ya ada head speech lah, kayak dibilang ya Santi membacanya aja kayak nggak tega gitu ya. Apa-apa kayak sulinggi abal-abal, sulinggi cuntake gitu, kayak Santi sedih bacanya. Itu ide gimana sih nanggapinya? Coba deh. Ini tadi saya bilang sekali lagi, saya dibilang sulinggi abal-abal, yang ngomong sulinggi bukan, kan belum jadi apa-apa dia. Bagaimana mungkin yang belum jadi sulinggi mengatakan sulinggi abal-abal? Sulinggi cuntake, yang mengatakan cuntake, dia aja cuntake. Apa yang disampaikan itu membuat dirinya kotor, ngerti gak sih? Apa yang disampaikan itu cermin dari dirinya. Makanya kadang apalagi kalau kita di Hindu kan diajarin terkait parisuda ya, Ida. Jadi bagaimana kita berpikir. Makanya tadi disampaikan, saya mengaca diri saya tidak level nangani mereka. Kenapa? Masa saya harus motorin mulut saya dengan kata-kata yang tidak baik? Karena hati saya baik, nggak boleh saya kotor hati saya gitu. Oh itu so baik, kata kamu. Baik dengan tidak baik kan saya melakukan. Benar. Nah, di saat saya mengatakan, kamu mengatakan itu karena hati kamu yang kotor, dengan ketidakbaikan dalam diri kamu yang terucapkan dalam kata-kata yang tidak baik, itu wajah dan bentuknya itu. Wajah dan bentuknya itu seperti yang dikatakan itu. Oh, seperti itu ya. Baiklah, berarti paham banyak hal hati ya. mencerminkan mulut, mulut mencerminkan hati. Bolak-balik blekok kita cek orang Sunda mah gitu. Jadi itu sih. Terus ini satu lagi pertanyaan, ini mungkin ya buat teman-teman yang mau apa sambil sembari nyetrika sambil apa nonton ini. Ketika ada fase-fase manusia mengalami down itu, kadang kan ada kita di titik manusia itu titik nol. Banyak manusia mengalami hal seperti semua itu. Pasti mengalami itu. Kadang ada beberapa manusia yang bisa bangkit, ada yang tidak, atau terpuruk atau stuck. Menurut Ida bagaimana sih caranya manusia itu bisa bangkit dari titik itu gitu? Udah hancur lebur secara mental, secara keuangan dan lain-lain. Gitu. Ada dua. Itu karma. Dia jatuh tuh karena karma. Tabur tuai karena perbuatannya maka dia jatuh. Atau karena dia memperoleh pengetahuan yang salah. Keduanya juga karma nih. Terus kayak Teteh Santi datang ke Bali. Ya perjalanannya kan, penuh warna-warni lah. Karma juga tuh. Kenapa masuk ke tempat ini, kenapa salah di sini juga karma. Dan kita harus segera sadar. Kesadaran yang memperbaiki karma kita. Paham ya? Jadi ada karma, ada segala macamnya. Tetapi mereka bisa bangkit dengan kesadaran bahwa saya adalah manusia yang harus bangkit dalam bentuk pengetahuan. Berarti ilmu itu sebaik-baik penolong. Pengetahuan itu adalah penolongnya mereka yang terpuruk. Pengetahuan adalah bagaimana mereka mencari solusi agar mereka bisa bangkit. Kalau mereka sulit, tidak bisa makan dan sebagainya, puasa kenapa sih? Apa berata jalan kan? Bener juga ya. Kadang kan banyak yang ngeluh, aduh nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya jadi konsepnya begini. Kalau kamu nggak bisa makan, puasa. Agar apa yang tidak bisa kamu lakukan itu tidak bisa makan itu menjadi pahala buat kamu, berkah buat kamu. Jadi kita buka gini, ibarat kata kita ubah sakit menjadi berkat. Oh gitu. Itulah fungsinya spiritual. Siap. Kamu dihina sama orang, anggap itu berkat buat kamu. Kenapa? Tadi yakini apa yang diucapkan itulah keburukan dalam dirinya. Ucapan adalah cermin dari diri dia. Benar. Apa yang diucapkan kebusukan itulah sifat kegagalan diri dia. Nah, di saat mereka menjadi orang yang melakukan kebaikan, berusaha melakukan kebaikan, itulah tingkatan spiritual dia yang akan naik. Tingkatan spiritual dia naik. Jadi tingkatan spiritual manusia itu berbuah swa mahajana tapasatyam. Apa itu? Ada 7 tingkat. Nanti lah kita belajar. Itu banyak pelajarannya. Jadi kalau tingkatannya masih di bawah, dia hanya butuh makan aja. Bentar, ada sponsornya.
butuh hanya kebutuhan perut saja. Kalau kebutuhan perutnya tidak terpenuhi, mereka akan teriak. Ide pernah ngalamin itu. Kita puasa aja tanpa berapa. Ambil sikap bahwa apapun yang saya lakukan menjadi berkat buat kita. Nggak nemu makanan, kita puasa. Nggak nemu minum, kita kena puasa. Lalu jauh dari istri, kita tidak hubungan badan. Puasa juga sama. Jadi apapun yang kita lakukan, jalankan sebagaimana pengetahuan. Gitu. Karena ada 4 nih. Aku ada dalam kesadaran, aku ada dalam pengetahuan, aku ada dalam ciptaan, dan aku ada dalam pemujaan. Itu 4 dasar Hindu. Kesadaran, orang harus sadar. Siapa kamu? Kamu di mana? Kamu diciptakan oleh apa? Dan kamu pulang kemana? Itu dasar. Gitu nih. Iya sih, benar-benar ya ampun. Ya, jadi masih banyak pelajaran yang belum Santi bisa dapat ya. Nanti kita pelan-pelan. Kalau diborong hari ini bisa sampai jam 12 malam. Jadi buat teman-teman intinya semangat hidup aja. Jadi kemarin tuh banyak yang kayak curhat tentang lagi down, lagi apa. Jadi tadi untuk apa? Gini, kalau lagi down. Itu bagaimana Ida? Gini aja. Motivasi dari Ida. Hari ini dibatasi oleh waktu. Hari ini dibatasi oleh waktu. Ya, kamu dibatasi oleh waktu. Dan kita tidak bisa mengatur waktu. Wah, gue punya utang 5 miliar nih hari ini. Memang besok hilang 5 miliarnya. Kan tetap harus berjalan waktu itu. Betul nggak? Betul. Kalau dipikirkan, selesai nggak? Enggak. Cari cara agar keluar dari permasalahan itu. Bukan lari. Cari cara agar keluar dari permasalahan itu. Caranya apa? Bertemu dengan orang-orang yang dipikir punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Paham ya? Paham. Ketemu dengan Ida Sulinggih, ketemu dengan siapapun orang-orang itu. Tanya pada mereka, bertanya bagaimana bisa keluar dari permasalahan yang ada. Tanyanya kepada orang-orang yang bijak. Biar mereka juga nggak tersesat ya. Iya, kalau gini, kalau nanya Wani Piro itu bukan bijak. Ya, jadi sekali lagi, Idris Yagung Putanata Siliwangi tidak pernah jual Banten. Tidak jual Banten. Saya tidak pernah menerima sisir. Sulinggih itu kan ini Santi tanya ya. Kan apa Sulinggih itu biasanya banyak ritual upakara-upakara. Terus dia nggak jual Banten, terus Bantennya gimana kalau umat masyarakat? Sekali lagi gini, saya menyerahkan kembali kepada orang yang ingin mengadakan upacara. Misal Santi nih mau upacara kayak melukat atau jadi Santi yang membawa sendiri. Santi yang menyiapkan sendiri. Saya tidak pernah jual Banten, dan saya tidak pernah menerima sisir murid. Murid itu ya. Kenapa? Karena saya juga murid. Saya menganggap saya masih tetap murid. Muridnya siapa? Muridnya Sang Hyang Widiwasa. Oh gitu ya. Paham nih. Saya bakta guru. Bagaimana saya sebagai murid jadi guru? Paham ya? Paham. Jadi saya selalu memposisikan diri itu sebagai seorang murid, sebagai seorang bakta, bukan sebagai guru, apalagi nabe. Maaf. Jadi saya harus belajar dan belajar lagi. Sudah jadi sulingnya masih belajar itu? Loh kan nggak pernah selesai belajar. Udah jadi sulingnya udah close, maksudnya udah selesai gitu kan? Kalau sudah di Alben baru selesai. Kalau udah Amor gitu nih. Amor Acintia baru udah tuh gitu. Baiklah, terima kasih. Jadi belajar tidak gini. Belajar tidak kenal waktu, belajar tidak dibatasi oleh tempat. Belajar dimanapun, asalkan pengetahuan dasarnya. Pengetahuan adalah sumber dari segala permasalahan hidup. Lepas dari hidup karena punya pengetahuan itu keren banget. Sih. Ya. Matur suwun Ida. Semangat terus. Sampun ngewenehi ilmu kali puluh. Gini-gini kemarin sempat Ida Santi tuh ngonten di Jawa terus diprotes. Oh nggak bisa bahasa Jawa. Oh nggak lancar pakai bahasa Jawa. Ajarin dong Mas. Gitu. Yang penontonnya daripada protes ya kan. Baiklah Ida matur suwun minta doanya dong Ida biar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Jadi doa itu adalah tindakan. Doa adalah perbuatan. Doa itu bukan rangkaian kata-kata yang indah yang disusun dengan kata-kata yang berurutan, itu bukan doa, itu pujian. Buat Ida dengan Santi datang ke sini, berarti ada niat
Teh Santi memperbaiki diri, belajar dan terus belajar sampai nanti amor acintia. Sepakat ya? Sepakat. Pesan ide terakhir, jangan pernah mundur satu langkah pun bila mendapatkan hinaan, makian dari orang-orang yang tidak suka sama Santi. Mereka mengatakan itu karena mereka sakit jiwanya, sakit hatinya, yang tidak bisa diobati oleh siapapun. Maka yang keluar adalah kata-kata yang busuk, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Hati mencerminkan mulut, mulut ungkapan dari hati. Ya Neng ya? Okay. Semangat terus. Matur suwun Ida.